Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat sore. Setiap tahun kita merayakan Natal. Kalau umur Anda hari ini 100 tahun, kurang lebih 80 kali Anda merayakan Natal. Yang 20% bonus. Kita dapat melihat ternyata bahwa kita mengulang-ulang hal yang sama. Warna Natalnya sama. Visualisasi kandang Natal sama. Yang setia nunggu berjam-jam dalam gereja mulai jam 2 itu juga sama orang-orang itu. Maka Romo Ari mengusulkan diputar video biar nggak ngantuk. Yang mau enaknya sendiri pesan kursi kosong dengan menempatkan pembantu atau tas kosong juga sama orang-orang itu. Ketika ditanya petugas, bangkunya kosong ya? Iya kosong, orangnya lagi ke kamar mandi. Seperempat lagi datang, masih kosong ya? Iya, maaf. Kamar mandinya di Karang Tengah. Gitu. Itu sama terjadi setiap tahun. Yang parkir minta di depan dengan kong kali kong sama petugas parkir sama juga. Yang bentrok dengan petugas tatip ada juga. Yang pulang gereja habis Natal marah-marah, menggerutu, tak sabar, klakson kenceng-kenceng. Karena macet itu tetap ada saja. Dari tahun ke tahun bisa terjadi sama. Kalau begitu, Natal itu apa sebenarnya? Seorang penyair Angelus Silesius yang ada tahun 1657 berkata demikian. Meskipun Kristus dilahirkan beribu-ribu kali di Bethlehem, tetapi jika dia tidak pernah lahir di dalam hatimu, selamanya kamu tidak akan menemukan keselamatan. Nah, kata-kata ini harusnya membuat yang suka pesen-pesen itu bertobat. Oleh karena itu, dalam hal-hal yang sama seperti ini, hari ini kita diajak menemukan kekayaan yang baru. Untuk itu sore ini gereja mengambil tema Natal. Marilah kita segera ke Bethlehem. Kira-kira untuk apa? Apa maksudnya supaya kita ziarah? Ayo kita segera pergi ke Bethlehem. Enggak usah dijawab kelamaan. Jawabannya yang paling mudah itu. Ajakan ini bermaksud supaya kita melihat bayi di palungan. Saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan 3 kata itu. Melihat bayi di palungan. Yang pertama, melihat. Entah secara jasmani, entah secara rohani, melihat adalah sangat penting dalam hidup kita. Saya ingin menitik fokuskan pada melihat secara rohani. Seluruh bangunan hidup rohani kita, doa dan ibadat, puasa dan pantang, persembahan dan amal kasih, selalu diletakkan dalam usaha untuk melihat Tuhan. Dalam bahasa rohani disebut kontemplasi atau memandang Tuhan. Hal ini tepat seperti yang dikatakan oleh Yesus. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya.
Bahkan ketika kita mengakhiri hidup di tengah dunia ini, ketika kita sudah masuk ke dalam hidup yang abadi, di sana pun kita akan melihat Tuhan. Natal adalah pengalaman melihat. Apa yang sedang kita lihat kalau begitu sekarang? Apakah kita hanya ingin melihat dekorasi Natal? Hiasannya atau nyanyiannya kor yang bagus itu kita dengarkan dengan kemudian membuat air mata kita meleleh? Atau aku ini mau melihat temanku? Atau mau lihat Roma itu yang ngeselin itu masih ada atau enggak? Di atas semuanya itu, Natal adalah sentuhan hati dan juga dorongan ilahi untuk melihat Tuhan. Inilah yang seringkali menyulitkan kita. Untuk itu Santo Yusuf pada sore hari ini mengajar kita supaya kita bisa melihat Tuhan dalam Natal ini dan juga melihat kehendaknya dalam kehidupan kita. Hati yang tulus adalah syaratnya. Maka semoga Anda berhati tulus datang ke tempat ini, sehingga kemudian pulang nanti dengan keadaan hati yang damai. Kalau ternyata di depan mobil Anda ini enggak jalan-jalan, berpikirlah positif. Oh mungkin lagi macet, oh mungkin mesinnya lagi blong dan seterusnya. Jangan kemudian tot. Itu artinya kita melihat Tuhan dan kehendaknya mesti dari hati yang tulus sebagai syarat. Kemudian yang kedua, bayi. Di Bethlehem kita menemukan bayi yang terbungkus dalam kain lampin. Kitab suci menyebut Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak laki-laki yang nanti diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Daripadanya manusia akan diampuni dan diselamatkan. Ketika sudah di Bethlehem, kita ternyata berjumpa hanya dengan bayi kecil, mungil dan lemah. Dalam Advent didengungkan Allah datang menebus kita. Allah yang maha kuasa itu akan sungguh-sungguh membuat kita semua terbebaskan dari dosa. Namun Allah yang kita temukan di sini hanyalah bayi yang sedemikian lemah. Apa maksudnya itu bagi kita? Dalam konsep teologi atau ilmu tentang Allah ada istilah Deus semper minor. Artinya Allah selalu mengecil. Bila Allah tidak mengecil, tidak mungkin ada keselamatan. Apabila Allah itu senantiasa membesar, segalanya sudah terpenuhi sehingga Allah tak memerlukan manusia lagi. Orang yang hidupnya mempunyai uang tidak berseri, biasanya itu sulit untuk menemukan Allahnya. Sebaliknya, orang yang selama hidupnya tak pernah menemukan kasih, makan pun susah, juga akan kesulitan menemukan Allahnya. Karena di sini kita melihat bahwa pengalaman Natal ternyata menunjuk ke hal yang tersebut. Hanya jika Allah itu makin mengecil, keniscayaan keselamatan akan terjadi. Hal ini tentu tidak mudah dimengerti. Oleh karena itu Yusuf pada hari ini memberi kita inspirasi, kemampuan menemukan Allah dalam yang lemah, tak berdaya, dan sungguh-sungguh hidup dalam situasi yang seperti itu. Tidak cukup dengan hati yang tulus saja, tetapi juga mesti disempurnakan dengan taat total kepada kehendak Allah. Bayi Yesus adalah cermin hidup kita. Selama kita tidak secara tulus hati mengakui kelemahan kita, tidak sadar kalau kita ini butuh Tuhan dan berani percaya kepada Allah saja,
Natal tak memiliki arti yang sungguh mendalam. Yang ketiga, ini yang terakhir. Di Palungan, rentetan kejutan kembali terjadi. Setelah melihat bayi, kita dihadapkan pada palungan. Apa yang bisa kita maknai di sini? Palungan itu ternyata tidak sekadar cermin kesederhanaan. Lebih daripada itu, palungan juga adalah kotor. Allah tidak hanya datang sebagai bayi yang lemah, tetapi juga rela dikotori. Inilah yang sebenarnya mesti menggetarkan hati kita. Karena Allah datang bukan sebagai Tuhan yang serba bisa, tetapi Ia mau menyentuh kita dengan cara yang sedemikian rupa. Keselamatan itu bukan permainan sulap, sekarang disebel kemudian orang langsung bertobat. Keselamatan tidak bisa berubah dalam sekejap. Keselamatan adalah jerih payah Allah untuk menyentuh, mengalami, dan menanggung ketidakberdayaan manusia yang selama berabad-abad dibelenggu oleh kekuatan kejahatan. Allah bukan tampil sebagai Tuhan, sang penguasa, tetapi sebagai bayi lemah di palungan, agar kekuatan jahat, setan, yang senantiasa memamerkan keperkasaannya, lumpuh tidak berbekas. Oleh karena itu, dalam keheningan Natal dan dalam kebeningan hati, marilah kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang justru menjadi bayi yang lemah, supaya kita dapat mengalami kelemahannya dan akhirnya dikuatkan olehnya. Semoga karena kelemahan Yesus ini, kita mengalami mukjizat keselamatan yang kita alami pada malam hari ini, sehingga mengubah kesedihan hidup kita menjadi sukacita karena kita diselamatkannya. Tuhan memberkati.